Setiap hari ribuan nyawa ada di tangan mereka. Bukan dokter yang pertama kali kalian lihat saat ketakutan di rumah sakit, tapi seorang biasa berseragam putih yang memilih untuk tetap hadir. Tapi bagaimana jika seorang perawat itu yang kelelahan, yang sakit di dalam, yang ingin menyerah? Dan inilah kisah perjalanan Nurse Elia dan perjuangannya mendapatkan makna di balik seragam itu. Mbak Perawat, ini kakak saya dari tadi belum dapat obat loh. Kemarin juga begini. Ya maaf ya ibu, ada 12 pasien yang harus saya tangani. Gak mau tahu ini kakak saya loh. Sudah lah, mungkin banyak juga capek. Tapi emang selama ini ya Mbak? Elia, kamu oke? Aku nggak oke, aku pengen resign karena nggak dihargai. Duduk dulu Elia, tenang dulu. Aku kayaknya nggak cocok jadi perawat deh, aku sangat terus. Gak apa-apa Elia, dulu waktu aku jadi perawat kerja di sini, aku hampir 1 minggu gak bisa tidur. Hah, kakak? Iya Elia, bukan aku tidak pernah terjatuh, namun aku tetap belajar bagaimana untuk bangun. Cara bangunnya gimana kak? Di sini kamu kan bekerja, dan kamu tidak sendirian di sini. Kamu bisa menceritakan semua masalahmu pada senior teman sejawatmu. Ya, maaf ya, aku harus menjelaskan stasiun ini ke ibu. Oh iya Mbak. Bagaimana lupanya? Makanya nyari Mbak, dari 3 minggu nggak sembuh-sembuh. Saya takut bakal nggak sembuh. Mbak pasti capek ya? 3 minggu itu bukan waktu yang sangat lama. Aku mesti mau ngasih tahu kalau luka DM itu nggak, prosesnya itu sangat lama. Terima kasih ya Mbak. Maaf tadi saya tidak bertanya Mbaknya. Iya bu, nggak apa-apa. Gimana kondisi mbaknya pagi ini, Nurse? Dok, tadi malam deteknya stabil, tapi rupanya ada sedikit perubahan. Sudah saya dokumentasikan apakah perlu ganti protokol luka-luka. Observasi yang bagus, Nurse. Ya, kita ganti ke Voice One Healing. Terima kasih sudah proaktif. Tuh kan, kamu tuh bisa. Gimana tadi, grogi nggak? Grogi banget. Terus aku ingat kata Kamaya, suara kita itu penting bukan lengkap, bukan mitra. Elia, saya dengar akhir-akhir ini kamu sedang berat ya? Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya nggak nyangka ibu sampai tanya. Di rumah sakit ini kita tidak cukup kalau hanya merawat pasien. Kita juga harus merawat diri sendiri. Makanya mulai minggu depan akan ada sesi refleksi 15 menit tiap setelah shift. Terima kasih ibu. Kita mulai satu napas bersama ya. Tarik, tahan, lepas. Kita mulai pertanyaan yang pertama pada hari ini. Apa hal yang Anda lakukan dengan baik? Bukan sempurna, tapi yang baik. Hari ini aku duduk sejajar dengan keluarga pasien. Aku mendengarkan mereka dan itu terasa berbeda. Aku ingat nama panjang pasienku dan aku tanya hobinya. Kelihatannya dia lebih rileks. Itu yang membedakan perawat dari mesin. Kamu hadir, kamu manusia. Self compassion, kamu bukan berarti lemah, tapi kamu sudah cukup adil kepada diri sendiri seperti kamu adil kepada pasienmu. Ada satu momen yang hanya bisa perawat rasakan. Saat pasienmu tertidur pulas, bukan karena obat, tapi karena dia merasa nyaman atas kehadiranmu. Terima kasih ya, bukan hanya untuk penyembuhan lukanya, tapi sudah mendengarkan keluh kesah saya. Ternyata kenapa kamu bisa lakukan untuk selalu kuat, tapi untuk selalu hadir ibu. Terima kasih ya Mbak. Iya ibu, sama-sama. Jadi perawat yang humanis dan resilient bukan berarti kamu tidak boleh lelah, bukan berarti kamu tidak boleh ragu. Tapi ketika kamu jatuh, kamu tahu caranya berdiri. Dan ketika kamu bangkit, kamu tetap hadir.